Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan kepada teman-teman mengenai asuhan keperawatan jiwa dengan kasus harga diri rendah. Sebelum kita masuk dalam asuhan keperawatan, tentunya kita harus mengetahui apa itu harga diri rendah. Menurut Kelliot, harga diri rendah adalah kondisi seseorang yang menilai keberadaan dirinya lebih rendah dibandingkan orang lain. Dia pun berpikir hal negatif terhadap diri sendiri dan berpikir sebagai individu yang gagal, tidak mampu, dan tidak berprestasi. Setelah kita mengetahui apa itu harga diri rendah, pada saat ini kita akan masuk dalam asuhan keperawatan dengan kasus harga diri rendah. Dalam membuat asuhan keperawatan jiwa dengan kasus harga diri rendah ini, tentunya yang pertama ada proses pengkajian, di mana dalam proses pengkajian ini ada identitas diri yang di dalamnya terdapat nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, agama, pendidikan terakhir, alamat, tanggal masuk rumah sakit, dan juga penanggung jawab dan tanggal pengkajian. Saat ini kami dari kelompok mengambil salah satu contoh. Teman-teman dapat melihat di layar teman-teman contoh kasus yang kami ambil dalam video kali ini. Setelah identitas, hal yang harus kita kaji adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari klien, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari orang lain, contohnya keluarga. Teman-teman dapat melihat contoh berikut ini. Berikutnya yang harus kita ketahui dalam pengkajian dari kasus harga diri rendah adalah keluhan utama saat pengkajian. Keluhan utama ini merupakan data yang didapatkan langsung dari klien apabila memungkinkan, atau bisa juga dari keluarga dan apa yang kita dari perawat lihat sendiri pada kondisi klien. Kita dapat melihat contoh seperti yang dapat terlihat di layar teman-teman. Selanjutnya ada riwayat penyakit sekarang, di mana data ini menjelaskan kondisi klien sejak awal pengkajian. Berikut ada riwayat kesehatan keluarga. Data ini dikaji guna mengetahui apakah ada anggota keluarga klien yang sementara atau sempat mengalami gangguan jiwa. Berikut ada riwayat kesehatan sebelumnya. Data ini untuk mengetahui apakah klien pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu. Kita masuk pada faktor penyebab dan faktor pendukung, di mana faktor penyebab ini atau faktor presipitasi merupakan faktor pencetus terjadinya harga diri rendah. Hal ini bisa secara biologis, psikologis, bahkan dari sosial. Contohnya, saat klien mengalami gangguan otak atau perasaan terhadap stresor. Adapun faktor pendukung atau faktor predisposisi merupakan faktor yang mendukung masalah. Contohnya, pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu, seperti kegagalan dan juga kehilangan. Faktor penyebab dan pendukung di dalamnya ada riwayat trauma, pernah melakukan upaya atau percobaan bunuh diri, pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan, pernah mengalami penyakit fisik, dan juga riwayat penggunaan nafsa. Berikutnya, kita dapat menanyakan apa upaya yang telah dilakukan terkait kondisi klien dan bagaimana hasilnya. Sebagai contoh, teman-teman dapat melihat pada contoh berikut ini. Selanjutnya ada genogram. Genogram dari contoh kasus yang kami angkat, teman-teman dapat melihat sudah ada di layar kaca teman-teman. Setelah mengetahui atau melihat genogram, kita masuk pada pola asuh, pola komunikasi, dan pengambilan keputusan. Data-data yang tidak kalah penting dalam pengkajian dari kasus asuhan keperawatan dengan kasus harga diri rendah ini. Teman-teman dapat melihat contoh berikut ini. Berikutnya ada konsep diri, di mana dalam konsep diri ini ada citra tubuh, identitas, peran, ideal diri, dan harga diri. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat dalam contoh yang akan kami tampilkan.
Ini adalah contoh konsep diri dari kasus yang kami angkat pada saat ini. Poin selanjutnya ada hubungan sosial, di mana dalam pengkajian kali ini kita dapat mengetahui yang pertama, orang yang paling berarti atau terdekat dengan pasien. Selanjutnya, peran serta dalam kegiatan kelompok atau masyarakat dan hubungan sosial dengan orang lain. Dan yang terakhir, apa hambatan pasien dalam berhubungan dengan orang lain. Berikut ada spiritual, di mana kita dapat melihat nilai dan keyakinan pasien dan juga kegiatan ibadah. Selanjutnya, kita masuk dalam pemeriksaan fisik. Teman-teman sudah dapat melihat di layar teman-teman, dalam pemeriksaan fisik itu ada kesadaran umum, ada kesadaran, tanda-tanda vital, dan juga ukur, di mana dalam ukur ini ada berat badan dan tinggi badan, seperti contoh yang telah teman-teman lihat. Selanjutnya ada status mental, di mana dalam status mental ini kita dapat melihat yang pertama ada penampilan. Di penampilan ada penampilan, usia, cara berpakaian, dan juga kebersihan dari klien. Berikut ada pembicaraan, yang dapat kita nilai adalah frekuensi, volume, jumlah, dan karakter kata yang pasien ucapkan. Berikutnya ada aktivitas motorik dan psikomotor. Selanjutnya ada mood dan afek. Berikut ada interaksi selama wawancara. Selanjutnya ada persepsi sensorik. Berikut ada proses berpikir, di mana di dalamnya terdapat arus pikir, isi pikir, dan bentuk pikir. Berikutnya ada kesadaran waktu, ada memori, tingkat konsentrasi dan berhitung, kemampuan penilaian, dan juga daya tilik diri. Teman-teman dapat melihat contoh yang nantinya akan kami tampilkan. Inilah contoh status mental dari poin A hingga poin L yang dapat kami tampilkan. Poin berikutnya ada kebutuhan klien memenuhi kebutuhan, dan yang terakhir kegiatan hidup sehari-hari, di mana di dalamnya ada perawatan diri, berpakaian, dan makan. Berikut adalah contoh dari kebutuhan klien memenuhi kebutuhan dan kegiatan hidup sehari-hari. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk analisis data. Yang pertama, DS. Klien mengatakan tidak ada harapan punya teman. Klien mengatakan malu berinteraksi dengan orang lain. Untuk DO-nya, kontak mata kurang, ekspresi wajah malu, sering menunduk saat berinteraksi. Diagnosis keperawatan yaitu harga diri rendah. Yang kedua yaitu DS. Klien mengatakan tidak mempunyai teman dekat di kamar. Untuk DO, banyak diam, menyendiri, kontak mata kurang. Diagnosa keperawatan yaitu isolasi sosial. Yang ketiga, DS, yaitu klien pernah kehilangan orang terdekat yaitu ayahnya. Klien pernah mengalami penolakan saat SD sampai SMP. Untuk DO, klien tampak pendiam, berbicara seperlunya. Untuk diagnosis keperawatan yaitu harga diri rendah. Nah, kita masuk dalam pohon masalah harga diri rendah dan isolasi sosial. Baik, kita masuk dalam diagnosa harga diri rendah. Tujuan klien dapat berinteraksi dengan orang lain, klien mampu membina hubungan yang saling percaya, klien mampu menyebabkan menarik diri, klien mampu menyebutkan keuntungan dan kerugian berhubungan dengan orang lain. Untuk kriteria hasil yang pertama yaitu munculnya penilaian diri positif dari klien. Yang kedua, klien dapat memiliki perasaan memiliki kelebihan atau kemampuan positif. Untuk intervensi, di sini kami mengambil 3. Yang pertama yaitu manajemen perilaku, mengidentifikasi dan mengelola perilaku negatif. Yang kedua, promosi harga diri, meningkatkan penilaian perasaan atau persepsi terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Yang ketiga yaitu promosi coping, meningkatkan upaya kognitif dan perilaku untuk menilai dan merespons stresor dan atau kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada.
untuk implementasi seperti yang ada di background saya, dan evaluasi dilakukan menurut SOAP. Yang kedua yaitu isolasi sosial. Untuk tujuan klien dapat melakukan hubungan sosial secara bertahap. Klien dapat mengungkapkan perasaan setelah berhubungan sosial dengan orang lain. Klien dapat mendapat dukungan keluarga dalam memperluas hubungan sosial. Untuk kriteria hasil, yang pertama minat interaksi, yang kedua verbalisasi tujuan yang jelas, yang ketiga minat terhadap aktivitas, yang keempat perilaku menarik diri. Untuk intervensi di sini yang kami mengambil diagnosa intervensi utama yaitu promosi sosial, meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Untuk implementasi ada di layar background saya, dan evaluasi dilakukan berdasarkan SOAP. Terima kasih. Demikianlah video yang dapat kami buat mengenai ASKEP keperawatan jiwa dengan kasus harga diri rendah. Apabila masih ada kekurangan, kritik, saran, sanggahan sangat kami perlukan. Terima kasih.